Jadi kita memang harus pandai berbicara, tapi bukan asal bicara. Emang ada gitu ilmu yang akan kita sampaikan, manfaat atau sesuatu yang berguna yang akan kita sampaikan kepada audiens kita gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel aku, Guru Masa Depan. Kali ini aku akan ngasih tahu ke kalian 5 tips kuliah keguruan khususnya di jurusan Pendidikan Agama Islam. So, simak sampai selesai ya guys. Oke. Tips yang pertama. Untuk kalian yang sudah masuk jurusan Pendidikan Agama Islam, kalian harus pahami dulu tujuan utama kalian masuk kuliah di jurusan Pendidikan Agama Islam itu apa. Kadang sebagian orang, bahkan kebanyakan orang, masuk jurusan Pendidikan Agama Islam itu karena iseng lah, karena salah masuk jurusan lah, karena dipaksa orang tua lah, karena cuman itu satu-satunya jurusan yang keterima gitu, yang jurusan minatannya itu nggak keterima gitu. Dan orang itu salah satunya adalah aku. Yap, aku masuk jurusan Pendidikan Agama Islam itu bukan karena niatku sendiri awalnya, karena jurusan keinginanku itu sudah aku sampaikan di videoku sebelumnya, yaitu jurusan kedokteran adalah jurusan favoritku dan jurusan keinginanku dari kecil. Tapi mengingat dan menimbang semasa sekolah SMA, nilaiku aku rasa tidak cukup bisa untuk bersaing di jurusan kedokteran. Maka dari itu aku memutuskan ikut saran ibuku untuk masuk kuliah di jurusan Pendidikan Agama Islam. Ternyata aku lulus. Ya, itu mungkin karena doa orang tua, keinginan orang tua, dan mungkin potensiku memang di situ gitu, yang dilihat oleh orang tuaku gitu. Seiring berjalannya waktu, selama aku menjalani perkuliahan, aku memperbaiki niatku untuk belajar di jurusan Pendidikan Agama Islam ini dengan 2 niat. Niat pertama, aku ingin mendalami ilmu agama. Aku ingin mendalami ilmu agama Islam. Aku ingin merasakan manfaat-manfaat dari agamaku sendiri. Masa iya kan? Aku agamaku Islam, tapi aku nggak tahu dan tidak mengenal agamaku sendiri gitu. Walaupun semasa sekolah dulu ada juga aku diajarkan pelajaran-pelajaran agama Islam, dasar-dasarnya saja sih sebenarnya. Oke, untuk mendalamnya sih nggak terlalu ya, karena aku bukan anak pesantren. Niat keduaku masuk jurusan Pendidikan Agama Islam itu adalah aku ingin mengajarkan kembali ilmu yang telah aku pelajari tadi kepada generasi penerus Islam berikutnya. Dan untuk mengajarkan ilmu tersebut, tentu kita harus memiliki keahlian dalam mengajar gitu kan. Bagaimana cara mengajar, teknik mengajar, agar ilmu yang kita ingin sampaikan tadi itu tersampaikan kepada murid kita gitu kan, kepada orang yang kita tuju begitu. Tips yang kedua, kuliah keguruan versi aku adalah memperbanyak ilmu, memperdalam ilmu lewat 1. Membaca buku, yang kedua diskusi. Sebenarnya diskusi dan membaca buku ini saling berkaitan. Untuk bisa berdiskusi dengan teman kita, dengan siapa saja, kita butuh ilmu di dalam pikiran kita ini. Kita butuh pemahaman apa yang akan didiskusikan. Untuk itu kita perlu membaca buku. Kemudian, untuk menimbulkan niat membaca buku dan menimbulkan rasa ingin tahu, kita butuh mengobrol. Topik obrolan kita dengan teman kita, dengan siapapun itu,
Yang pastinya kalau anak jurusan pendidikan agama Islam tidak jauh pembahasannya dari pembelajarannya ya, yaitu dari pendidikan, pengajaran, ilmu pendidikan, kemudian ilmu-ilmu agama gitu. Dan ya itu, kalian harus banyak membaca dan harus banyak diskusi dengan teman-teman kalian, minimal dengan teman kalian. Kalau dengan dosen ya itu bagian orang-orang tertentu ya, karena tidak semua orang bisa dekat dengan dosen gitu. Tips kuliah keguruan yang ketiga versi aku adalah pelajari ilmu public speaking. Pastinya kalian semua sudah pada tahu ya, apa itu ilmu public speaking. Simpelnya tuh gini, ilmu public speaking ini adalah ilmu yang mengajarkan kita bagaimana berbicara di depan umum, bagaimana berbicara di depan khalayak ramai gitu. Jadi, setelah kalian pelajari ilmu public speaking tadi, kalian bisa menerapkannya pada saat presentase kalian di depan kelas. Presentase itu biasanya ada yang individu, ada yang kelompok gitu. Selain menguasai ilmu public speaking, kita juga harus menguasai materi yang akan kita sampaikan tadi. Materi yang akan kita sampaikan dalam presentasi tersebut. Aku punya cerita buat kalian, sesuai pengalaman aku ya. Saat itu ilmu public speakingku masih biasa aja, dan pada saat malamnya aku udah baca buku, maksudnya udah baca makalah gitu, makalah kelompok yang sudah aku dan kelompokku buat gitu kan. Tapi pada saat presentase aku nggak tahu gitu harus menyampaikan apa gitu kan, agak grogi juga. Terus aku bacalah itu teks makalahnya itu sampai selesai gitu kan. Jadi kelihatanlah sama dosen pengampuku itu, dosen mengampu mata kuliah yang aku presentasikan itu. Kata ibu itu pada sesi akhir setelah aku presentasi, kalau presentasi itu kalian jangan membaca ya, kata ibu itu. Untuk sebenarnya saya itu untuk aku dan temanku yang presentasi, dan juga untuk teman-temanku yang sebagai audiens yang mendengarkan juga. Kata ibu itu, kalian harusnya menguasai materi sebelum tampil di depan kelas. Kalian pahami, kalian kuasai, dan nanti di depan kelas kalian menyampaikan presentasi, bukan membaca teks begitu. Nah, dari situ untuk bisa menyampaikan materi dengan baik itu kita butuh ilmu public speaking. Jadi kita memang harus pandai berbicara, tapi bukan asal bicara. Emang ada gitu ilmu yang akan kita sampaikan, manfaat atau sesuatu yang berguna yang akan kita sampaikan kepada audiens kita gitu. Tips kuliah keguruan yang keempat versi aku adalah amalkan ilmu yang telah dipelajari. Amalkan ilmu yang telah dipelajari. Tujuannya apa? Agar ilmu tersebut melekat kuat di ingatan kita. Dan aku juga mempunyai satu prinsip, suatu ilmu, suatu manfaat itu harus kita duluan yang merasakannya gitu. Yang ilmu tadi, manfaat tadi, ilmu yang manfaat itu harus kita sendiri yang utama yang harus merasakannya sebelum kita sampaikan kepada orang lain gitu. Masa kita menyampaikan sesuatu kepada orang lain tetapi kita sendiri tidak melakukannya? Dan kenapa kita harus memberikan sesuatu yang bermanfaat untuk orang lain saja? Kenapa kita tidak menggunakan juga, tidak merasakan juga manfaat apa yang kita sampaikan tadi gitu kan? Jadi prinsipku, kita harus merasakan manfaat ilmu yang kita pelajari sebelum kita menyampaikan manfaat tersebut kepada orang lain. Tips kuliah keguruan yang kelima versi aku adalah pelajari skill tambahan. Di antaranya, yang pertama, kalian harus mempelajari bagaimana cara mendesain
mendesain PowerPoint untuk menampilkan materi pelajaran yang akan dipresentasikan di depan kelas. Biasa kan kita anak kuliahan biasanya kan menggunakan PPT kan ya, PowerPoint gitu kan. Dan untuk mendesain PowerPoint ini biasanya teman-teman aku dan aku menggunakan template PPT gratis yang ada di website Google gitu kan, dan itu saran dari teman aku gitu. Dan kalau versi kakak aku menyarankan lebih simpelnya itu cari PPT di Canva katanya gitu. Jadi yaitu kembali lagi dari ilmu diskusi tadi, kita bisa mendapatkan informasi tambahan untuk menambah wawasan kita dan mendapatkan manfaat lagi balik ke kita gitu. Kita memberikan manfaat kepada orang lain juga memberikan manfaat untuk kita gitu. Kemudian yang kedua yaitu belajar cara editing video. Kalian tahu nggak? Kuliah itu nggak cuman belajar soal materi, karena kalian bakalan dikasih tugas. Salah satunya yaitu mengedit video, mengupload video ke YouTube. Aku pernah itu. Ada salah satu mata kuliah aku yang menganjurkan, yang mensyaratkan untuk mengupload video di YouTube. Tujuannya itu kemarin itu untuk tugas ujian matkul itu gitu. Jadi harus upload materi ke YouTube, kita harus presentasi di depan video, terus kita harus di depan kamera, kita harus presentasi di depan kamera, kita harus presentasi di depan kamera, dan video yang kita buat tersebut harus diupload ke YouTube. Tentu untuk mengupload video tadi bukan asal diupload kan videonya, tentu ada proses editing, ada proses perekaman gitu kan, dan kita harus menggunakan aplikasi yang kita pahami gitu, yang kita ahli pandai di bidangnya gitu. Maksudnya tuh gitu. Terus aku tanya-tanya ke teman-teman aku, kalian pakai apa, aplikasi apa untuk edit video? Aku pakai Canva katanya. Aku pakai CapCut katanya. Terus aku pakai KineMaster katanya. Dan masih banyak lagi sebenarnya aplikasi yang lain, tapi yang familiarnya yang 3 itu. Dan aku juga pakai yang 3 itu. KineMaster, CapCut, Canva. Dah 3 itu. Oke guys, sekian dulu tips kita pada kali ini. Udah cukup kan 5 tips? Oke, sekian dulu ya untuk hari ini. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.